Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Club. Balik lagi dengan aku Amira. Kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi di Macau. Kalau berbicara tentang perbatasan negara yang ada di China Raya atau Greater China, ini agak complicated karena kita punya mainland China, Taiwan, Hong Kong, Macau. Kalau aku jelasin di sini bakal panjang banget. Kita nggak bakal menyinggung tentang Hong Kong, tapi aku pengen kalian tahu bahwa Taiwan dan Macau masih merupakan bagian dari China. Hanya saja mereka memang punya sistem pemerintahan sendiri. Nah, kenapa? Kok bisa? Ini ada kaitannya dengan sejarah. Waktu mainland China sudah bebas dari penjajah, Taiwan masih dijajah oleh Inggris, sedangkan Macau masih dijajah oleh Portugal. Jadi, mereka ini nggak langsung merdeka, tapi di bawah pengawasan para penjajah. Nah, kita fokus dengan Macau. Waktu Macau masih di bawah Portugal, hampir semua peraturan negara itu diatur oleh bangsa Portugal. Dan para penjajah Portugal menentukan mereka tidak ingin menghilangkan salah satu hobi atau tradisi orang China, yaitu berjudi. Mereka menganggap ini adalah budaya yang harus dilestarikan, sehingga Macau menjadi satu-satunya area di China yang mengizinkan perjudian. Semua bisnis judi legal. Justru dibudidayakan. Yang awalnya cuman judi kecil-kecilan, lama-lama menjadi bisnis, dan sekarang jadi banyak banget kasino, sampai dapat julukan Las Vegas of Asia. Dan pada kenyataannya, beberapa tahun terakhir, pendapatan Macau dari hasil gambling atau judi itu 3 kali lebih banyak daripada Las Vegas sekarang. Uang-uang panas kayak gini tuh emang banyak banget. Salah satu orang terkaya di Macau atau sering dijuluki sebagai Raja Judi itu namanya Stanley Ho, yang baru aja meninggal beberapa bulan lalu dan anaknya kabarnya akan menikah di Bali. Katanya bakal menghabiskan uang 90 miliar lebih. Entah udah diselenggarain atau belum, atau ini berita bohong. Tapi sempat dimuat di Liputan 6. Dan ngomong-ngomong uang panas, ceritanya tuh jarang damai. Ada banyak cerita sedih orang-orang yang kecanduan judi. Gak usah jauh-jauh di Macau, di Indonesia aja deh. Kalau kita ngomongin slot, game-game berbau judi, itu ujungnya gak pernah ada yang bagus. Itu juga yang terjadi di Macau. Karena judi legal, banyak banget nasib orang-orang yang menderita. Salah satunya yang akan aku ceritakan di video kali ini. Bayangin, gara-gara judi, dirumorkan satu keluarga dibuat jadi isian bakpao. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada tanggal 8 Agustus 1985, salah satu orang yang sedang berenang di pantai Haksa yang ada di Macau kaget karena dia melihat ada semacam benda-benda asing terapung di atas air. Yang waktu dia deketin, ternyata merupakan potongan kaki kanan, kaki kiri, telapak tangan, jari tangan, tangan manusia secara utuh yang jumlahnya di total ada sebanyak 8 potongan. Bayangin lagi berenang di pantai tiba-tiba nemuin jenazah. Tentunya polisi langsung dipanggil dan ke-8 potongan ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Menurut ahli forensik, 8 potongan ini berasal dari 4 orang yang berbeda. Yang membuat polisi mikir, kok bisa ada 4 orang potongan tubuhnya sama-sama ditemukan di satu tempat yang sama? Oh, secara logika, mereka mikir ini pasti imigran gelap yang berusaha untuk datang ke Macau menggunakan perahu, tapi di tengah laut diserang oleh hiu. Makanya mereka meninggal bersama dan potongannya ditemukan bersama-sama. Tapi, menurut para ahli forensik, potongan yang dilakukan terhadap jenazah tidak sesuai dengan gigi atau luka gigitan yang ditimbulkan oleh ikan. Potongan ini rapih, menggunakan senjata tajam yang lurus, yang membuat semua orang di Macau takut dan ngeri. Kemungkinan besar ada serial killer di Macau. Dan ini bukan penemuan satu-satunya. 3 minggu kemudian, warga sekitar kembali menemukan potongan demi potongan jenazah manusia. Potongan ini terus ditemukan sampai 4 tahun ke depan. Ada juga yang ditemukan di dalam kotak sampah. Tapi sejak penemuan jenazah pertama, pihak kepolisian sudah bergerak. Polisi terus melakukan profiling, investigasi.
Sampai 8 bulan kemudian, pada April 1986, pihak kepolisian menerima informasi orang hilang. Seorang pria dari Guangzhou, mainland China, melaporkan kakaknya dan satu keluarganya sudah hilang selama beberapa bulan terakhir. Nggak pernah ada kabar sama sekali. Total anggota keluarganya yang hilang ada 10 orang. Dan ke-10 orang ini tinggal di Macau. Inilah yang membuat pihak kepolisian menyambungkan benang merah antara penemuan potongan jenazah tadi dengan laporan orang hilang ini. Dan dari hasil penyocokan sidik jari, salah satu potongan tangan yang ditemukan oleh polisi terkonfirmasi sebagai tangan dari istri sang kakak yang hilang. Dan dari sinilah polisi tahu bahwa potongan jenazah yang mereka temukan adalah dari keluarga Cheng Lin. So, siapa itu keluarga Cheng Lin? Karena ada banyak nama, ini aku tulisin di sini ya. Jumlah keluarga ini ada 10 orang. Cheng Lin sebagai kepala keluarga berusia 50 tahun. Istrinya Chen Huiyi berusia 42 tahun. Mereka punya 5 anak. Natalia, Stephanie, Zoe, Joanna, dan Antonio. Ada juga Chen Lirong yang merupakan ibu kandung dari Chen Huiyi yang berusia 70 tahun. Adik Chen Lirong yang bernama Chen Sen yang berusia 60 tahun, dan sepupu dari Cheng Lin yang bernama Cheng Poliang yang berusia 61 tahun. Kalau ada penyebutan yang salah, aku mohon maaf. Jadi Cheng Lin ini punya keluarga besar. Mereka hidup bareng dan menjalankan bisnis bersama. Mereka punya restoran yang terhubung ke bangunan yang dijadikan hotel. Nama restoran mereka Eight Immortals Restaurant. Cerita bagaimana mereka bisa punya restoran, ini cerita panjang yang inspiratif. Bener-bener berawal dari jualan gerobakan di pinggir jalan, sampai bahu-membahu mereka bisa punya bisnis restoran, lalu bisnis hotel. Di situ ada yang masak, ada yang beberes, ada yang melayani customer, keluarga yang solid banget. Sampai suatu hari entah kenapa mereka tiba-tiba menghilang. Satu orang pun gak menghilangkan jejak. Keluarga mereka yang ada di mainland China mulai merasa khawatir. Lost kontak sebulan 2 bulan, oke lah, mungkin ada sesuatu. Tapi setelah 8 bulan, ini yang membuat mereka kemudian melapor ke polisi. Dan mereka kaget banget waktu tahu bahwa ada potongan jenazah yang sidik jarinya cocok dengan Chen Huiyi. Kalau kalian lupa, Chen Huiyi adalah istri dari Cheng Lin. Nah, potongan-potongan jenazah tadi mulai diperiksa dan satu persatu cocok dengan setiap nama yang hilang. Di sini polisi yakin 100% bahwa Cheng Lin dan ke-9 anggota keluarganya sudah meninggal, dihabisi oleh orang kejam yang kemudian memotong tubuh mereka dan dibuang begitu saja di laut dan tempat-tempat terpencil. Begitu investigasi dijalankan, polisi mendapat informasi bahwa terakhir kali Cheng Lin dan keluarganya terlihat di tanggal 4 Agustus 1985, 4 hari sebelum potongan jenazah ditemukan di pantai. Orang terakhir yang melihat Cheng Lin dan keluarganya masih hidup adalah petugas delivery bahan makanan yang juga merangkap sebagai supir truk. Biasanya setiap pagi dan sore, dia selalu ngedrop bahan-bahan makanan ke restoran-restoran yang sudah langganan. Salah satunya restorannya Cheng Lin. Di pagi hari tanggal 4 Agustus, Cheng Lin dan keluarganya masih hidup. Tapi sore harinya, waktu dia mau nganterin bahan makanan lagi, pintu sudah dalam keadaan tertutup. Dan di situ ditempel tulisan, restoran akan tutup selama 3 hari. Bapak ini bingung. Kok tumben, tiba-tiba tutup, tiba-tiba nggak buka. Entah penasaran, entah juga mungkin dia punya amanah untuk menyalurkan bahan makanan tadi. Bapak ini nekat nyamperin langsung ke rumah. Ini mereka saking kenalnya udah tahu tempat tinggal masing-masing. Waktu pintu rumah diketok, akhirnya ada yang buka pintu. Tapi bapak ini kaget karena orang yang membuka pintu bukan anggota keluarga Cheng Lin, melainkan pria tak dikenal, yang kemudian mengenalkan dirinya sebagai Huang Ziheng. Huang bilang dia sudah mengambil alih semua bisnis Cheng Lin karena Cheng Lin dan keluarganya sudah kembali ke mainland China. Meskipun sempat bingung, restoran cuma tutup selama 3 hari, kemudian lanjut buka dan menjalankan bisnis seperti biasa, hanya saja dilanjutkan oleh Huang. Meskipun si bapak sopir merasa ada yang aneh, tapi dia nggak kepikiran macam-macam. Ya, namanya bisnis bisa dioper ke orang lain. Huang menepati janjinya. Kesaksian ini kemudian dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, yang datang langsung ke restoran dan menemui Huang. Nanya langsung, kok bisa?
restoran ini jatuh ke tangan kamu. Awalnya Huang punya banyak alasan. Awalnya Huang bilang, oh aku beli kok restoran dan rumah ini langsung dari Zhenglin. Jadi polisi sempat mundur nih. Oke, kalau katanya beli, kita lihat dulu. Kita investigasi lagi, bener nggak ceritanya? Waktu polisi mundur, si Huang tadi tiba-tiba melarikan diri ke mainland China. Iya. Dan karena dia sudah ditetapkan sebagai saksi, pihak kepolisian kembali memanggilnya untuk diinterogasi, dicari, ditangkap di tanggal 28 Desember 1956. Polisi terus mendesak, kenapa kamu bisa mengambil alih restoran dan rumah milik keluarga Zhenglin? Katanya kamu beli, tapi tidak ada transaksinya. Huang bingung, dia bikinlah alasan. Iya, nggak ada Pak Polisi, soalnya mereka ada hutang dengan aku. Mereka nggak bisa bayar hutang, jadi aku ambil alih restoran dan rumah mereka. Nah, yang ini nggak bisa dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Tapi untungnya, pihak polisi berhasil membuka brankas milik keluarga Zhenglin. Yang di dalam brankas ini ditemukan juga beberapa surat-surat penting, dokumen, identitas milik anggota keluarga Zhenglin, yang membuat polisi yakin, yang menjadi bukti bahwa keluarga Zhenglin tidak mungkin kabur tanpa membawa dokumen-dokumen penting ini. Kalau mereka mau kabur, pasti dokumen sepenting akte kelahiran dibawa. Dan terbukti satu keluarga ini ditemukan tinggal potongan tubuh saja. Siapa yang diuntungkan dari kematian mereka? Tentu aja Huang, yang bisa dibilang mewarisi semua harta kekayaan Zhenglin. Polisi nggak butuh pengakuan. Huang langsung ditahan di penjara untuk menunggu proses pengadilan. Hanya dalam waktu 4 hari di penjara, Huang sudah menjadi target para narapidana lainnya. Mungkin karena kekerasan yang dia terima di penjara, Huang melunak. Dia mengaku ke polisi yang datang bahwa dia memang telah menghabisi keluarga Zhenglin. Ceritanya cukup detail. Huang Ziheng diketahui pertama kali pindah ke Hong Kong di tahun 1970-an. Hampir setiap hari kerjaannya judi, dan judi. Dia ini seneng banget minjemin orang uang untuk dipakai berjudi. Bukan dia yang minjem ya, dia yang minjemin uang dan pakai bunga. Jadi kayak semacam rentenir. Mungkin dia tahu kali ya, orang yang udah kecanduan judi bakal melakukan apapun untuk minjem uang, termasuk menerima pinjaman dengan bunga yang sangat besar. Nah, dari semua orang yang sempat dipinjemin uang, ada satu pria yang enggak bisa bayar hutang. Berkali-kali ditagih, jawabannya belum ada uang. Dan karena inilah, Huang menghabisi pria ini. Lalu Huang kabur ke Guangzhou. Karena takut pembunuhannya ketahuan, Huang nekat membakar dan memotong jari-jarinya supaya sidik jarinya tidak bisa teridentifikasi. Tapi nggak semuanya hilang. Dan yang namanya sel manusia, seiring waktu berjalannya tahun pasti tumbuh kembali, ya kan? Jadi memang benar, Huang sempat bisa lolos. Dia tinggal di Guangzhou, terus bertemu calon istrinya, anak dari pemilik kontrakan. Sebut aja nama wanita ini Miss Lee. Tapi waktu pacaran, hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga Lee. Jadi, Huang dan Lee memutuskan untuk melarikan diri pergi ke Macau untuk membangun hidup bersama. Inilah alasan kenapa Huang bisa berakhir di Macau. Kemudian dia kenalan dengan orang-orang di dunia judi Macau. Dan dari sini, dia bertemu dengan Zhenglin dan istrinya Chen Huiyi yang rupanya sama-sama kecanduan judi. Awalnya mereka bertiga ini bestie, sama-sama suka judi, ujung-ujungnya saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Huang kenal dengan semua anggota keluarga Zhenglin. Dan secara otomatis dia melihat bahwa keluarga ini bisa dijadikan target untuk diperas. Huang menawarkan pinjaman ke Zhenglin dan istrinya. Nih, uang buat kalian judi. Tapi kalau kalian gak berhasil untuk mengembalikan uang aku, restoran dan bisnis hotel kalian nanti aku ambil ya. Itu jaminannya. Untuk kita yang masih waras, yang gak kecanduan yang namanya judi, yang bisa berpikir jernih, ini jelas-jelas semacam jebakan. Gak worth it. Tapi bagi Zhenglin dan istrinya, ini adalah kesempatan untuk meraup keuntungan dengan uang pinjaman. Mereka dikasih target untuk nanti melunasi uang ini selama 1 tahun. Tapi ada juga cerita lain yang mengatakan bahwa Huang dan Zhenglin sama-sama taruhan. Tapi Zhenglin kalah sehingga dia harus membayar uang sebanyak $20.000 Amerika.
Entah cerita mana yang benar, yang jelas Senglin punya hutang dengan Huang dengan tempo 1 tahun. Kalau nggak bisa lunas, bisnisnya diambil. Dan ternyata beneran nggak bisa lunas. Mendekati 1 tahun, Huang mulai nagih hutang. Tapi beberapa kali Senglin tidak bisa membayar. Otomatis Huang langsung bilang, "Oke, kamu nggak bisa bayar? Sini, semua bisnis kamu sekarang jadi milik aku." Yang pastinya nggak dikasih oleh Senglin. Akhirnya terjadilah perkelahian di tanggal 4 Agustus 1985. Huang masuk ke dalam rumah, menarik anak laki-laki satu-satunya Senglin yang juga masih bungsu waktu itu berusia 7 tahun. Dan anak ini yang bernama Antonio dijadikan sandera. Huang mecahin salah satu botol kaca yang kemudian dijadikan sebagai senjata. Kalau kalian berani macem-macem, anak ini akan aku lukai. Kebetulan waktu itu yang lagi ada di restoran cuma 9 orang. Salah satu dari mereka rupanya ada yang sakit, jadinya tinggal di rumah. Antonio kan disandra ya, jadi ada 8 orang di situ yang kebingungan mereka harus ngapain. Di tengah-tengah kepanikan ini, salah satunya berusaha untuk kabur dan teriak. Berusaha untuk meminta tolong, tapi sayangnya tidak berhasil karena Huang langsung bisa mengambil situasi. Di sini Huang merasa terancam. Dia suruh semua anggota keluarga Senglin untuk ngambil tali. Anggota keluarga ini disuruh untuk mengikat tubuh mereka satu sama lain. Dipaksa juga untuk menyumpal mulut. Kalau nggak nurut, nyawa Antonio melayang. Menurut pengakuan Huang, dia mulai mencekik satu persatu anggota keluarga yang sudah terikat. Pada akhirnya, ke-9 orang yang ada di dalam ruangan itu dihabisi. Kemudian selama 8 jam, tubuh mereka dipotong-potong. Karena Huang tahu ada satu anggota keluarga yang tidak ada di situ, dia nekat datang ke rumah mereka cuman untuk nyari satu anggota keluarga ini, yang kemudian diajak untuk datang ke restoran karena ada hal penting. Satu orang ini yang bernama Cheng Li-chen nurut masuk ke dalam restoran dan langsung dihabisi oleh Huang. Kata Huang, dia sengaja menghabisi semuanya biar nggak ada sisa, nggak ada saksi, nggak ada yang melapor. Tentu aja pihak kepolisian tidak percaya Huang melakukan aksi ini sendirian. Kalau dipikir pakai logika, nggak mungkin 1 lawan 9 orang. Kalaupun dia memang bisa menaklukkan 9 orang ini secara langsung untuk melakukan pemotongan 10 jenazah dalam waktu hanya 8 jam, bisa dibilang cukup mustahil. Tapi Huang bersikukuh dia melakukan hal ini sendirian. Dan karena polisi nggak punya bukti untuk mencari tersangka lain, sampai sekarang kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Pengakuan ini membuat Huang tentunya diyakini akan dijatuhi hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Dan ini yang membuat Huang berusaha untuk menghabisi dirinya sendiri. Dia sempat berusaha untuk kabur dari penjara, gak berhasil. Dia sempat melukai dirinya sendiri, gak berhasil. Tapi sayangnya di tanggal 4 Desember masih di tahun yang sama, baru berapa bulan dia mendekam di penjara, Huang berhasil mengambil nyawanya sendiri. Dengan menggunakan tutup kaleng yang tajam, dia mengambil nyawanya. Nah, waktu Huang ditangkap ini guys, kan sidik jarinya udah balik lagi ya. Dari sini polisi berhasil menghubungkan sidik jarinya dengan kasus pembunuhan yang dilakukan di Hong Kong. Dari sinilah baru ketahuan, oh ternyata Huang juga pernah melakukan pembunuhan. Di sini juga polisi mulai berpikir, kira-kira ada lagi nggak ya korbannya? Tapi polisi nggak berhasil menemukan kasus yang bisa dikaitkan dengan Huang lagi. Huang sempat meninggalkan surat wasiat. Dia menulis bahwa alasan kenapa dia mengambil nyawanya bukan karena dia merasa bersalah, tapi karena dia nggak tahan mengidap asma di dalam penjara. Menurut aku, surat ini dia tulis benar-benar untuk memberitahu orang-orang bahwa dia tidak menyesal. Dan mulai beredar kabar, rumor, isu. Berhubung ada banyak bagian dari jenazah yang tidak ditemukan, ada kemungkinan daging para korban dipakai untuk membuat isian bakpao yang dijual oleh Huang di restoran. Rumor ini diperkuat karena ada beberapa bagian tubuh jenazah yang memang tidak pernah ditemukan. Sebenarnya secara logika wajar kalau misalnya ada potongan yang tidak ditemukan, karena kan emang dibuang secara terpisah. Tapi tetap aja rumor tentang dijadikan isian bakpao, karena waktu itu Huang menjalankan restoran di bawah kontrolnya sendiri, jadi kita nggak bisa membuktikan apakah ini benar atau enggak.
Gimana menurut kalian guys? Aku sih sedikit curiga dengan istrinya. Mungkin banget Huang melakukan kejahatannya sendirian. Apa tanggapan kalian tentang kasus ini? Yang jelas, poin utama kita adalah jangan judi dan hati-hati banget dengan yang namanya hutang. Baik yang menghutang ataupun yang dihutangin. Ingat guys, hutang tuh amanah dan perkaranya bukan cuma di dunia. Jadi kalau bisa jauh-jauh lah, apalagi judi ya kan. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng, share komentar kalian. Dan karena ada banyak banget request nih untuk tahu behind the scene Ruang Gelap, kalau emang kalian setuju mau ngadain Q&A, akan aku pertimbangkan. Mungkin kalau udah sampai 100.000 kali ya. Dan kalau ada yang nanya kenapa aku sering banget lihat ke kiri, itu sebenarnya karena aku lagi mengingat, bukan ngebaca sesuatu, karena ini ya Gordon emang suka kayak gitu kalau lagi nginget sesuatu tuh ngelihat ke kiri. Buat kalian yang pengen lihat konten pendek, itu bisa langsung aja ke TikTok. And I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.